Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman sehat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Shalawat dan salam tidak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya akan melanjutkan praktikum sebelumnya. Di sini saya akan memberikan materi terkait dengan pengkodean, tetapi kalau kemarin melalui Excel, sekarang langsung melalui SPSS, misalnya jenis kelamin perempuan, laki-laki, perempuan di kode 1, laki-laki di kode 2, misalnya seperti itu. Nah, di sini nanti yang perlu pertama kita siapkan adalah datanya dulu. Jadi data, ini kita datanya, kita copy untuk datanya, misalnya datanya kita tinggal ini aja. Jadi bukan data ini ya, bukan data apa itu namanya, bukan data yang bukan data nama. Ini kita ambil dari namanya karena kita sudah punya database di Excel sehingga kita namanya saja. Misalnya yang ini, kita yang muda, yang primigravida. Nah, yang primigravida misalnya kita copy di sini sama status gizi misalnya. Kita kontrol copy, kemudian kita buka SPSS-nya terlebih dahulu. Buka SPSS. Kita buka di sini SPSS-nya ada di sini. Nah, di sini sudah terlihat ya untuk SPSS-nya. Untuk SPSS-nya kita buka di sini. Kemudian yang tadi data kita paste di sini. Nah, di sini sudah ada yaitu ada primigravida yaitu terkait dengan jumlah persalinan, kemudian berapa kali dia bersalin, kemudian di sini juga ada status gizi, status gizinya ada baik, ada kurang. Kemudian bagaimana ini? Di sini adalah database kita. Kemudian nanti transformasinya nanti akan berada di sebelahnya. Caranya yaitu kita besarkan dulu. Nah, di sini kita di sini ada transform ya. Di sini ada transform. Kemudian kita di sini adalah into different variable. Jadi di sini record into different variable. Jadi kita mengganti namanya. Nah, di sini kemudian yang satu ini adalah gravida ya. Di sini adalah gravida, kemudian kita taruh di sini. Nah, di sini itu kan variabel 1, itu kita kasih nama gravida. Gravida. Nah, di sini akan kelihatan PR001 itu akan berubah menjadi gravida nanti. Kemudian habis itu kita klik Alt and New Value. Nah, di sini yang kita ganti adalah di sini misalnya primigravida. Primigravida. Value-nya kita ubah menjadi 1. Misalnya 1. Kemudian add di sini. Yang dulu yang namanya multigravida, kita beri value atau kita namai yang baru 2. Add di sini. Kemudian continue. Kemudian OK. Nah, di sini akan kelihatan di sini ya. Di sini gravida 1, primigravida 1, multigravidanya 2. Kemudian untuk yang baik, kurang baik, kurang baik, baik itu di sini kita di status gizi ya. Jadi status gizi transform lagi seperti tadi record into different variable. Yang kita kasih di sini adalah PAR 00002. Ini kita ubah menjadi status gizi. Change. Oh, ini tidak boleh tidak boleh di spasi. Jadi status gizi.
easy gitu kita. Change. Kemudian kita kembali ke old and new value. Nah, di old and new value itu kita kasih nih yang kurang baik misalnya, yang sebentar, yang misalnya yang kita harus sejalan ya. Jika primigravida 1, multigravida 2, berarti yang baik itu misalnya kita kasih value-nya adalah 2. Jadi kurang baik itu kita kasih value 1. Baik, kita kasih value 2. Nah, di sini. Kemudian continue. Oke. Nah, akhirnya nanti akan terekod di sini. Oh, sebentar. Coba kita cek dulu. Oh, kurang baik. Oh, ininya harus sama ya penulisannya. Nah, ini kita remove dulu. Ini penulisannya harus sama, tadi tidak terbaca karena saya K-nya besar, kurang baik B-nya besar, tetapi harusnya sama persis dengan apa yang kita tulis di sini. Jadi K-nya besar, kurang spasi B-nya kecil. Baik. Itu kita kasih value 1. Add. Continue. Oke. Nah, akhirnya bisa kelihatan. Jadi perlu diperhatikan ketika kita menggunakan pengkodean melalui transform di SPSS, kita harus menulis yang tulisannya harus sama persis dengan apa yang ada di sini. Misalnya primigravida di sini disambung, tapi ketika kalian menggunakan transform, primi, spasi, gravida itu tidak akan terbaca. Seperti saya tadi, kurang baik, K-nya besar, B-nya besar. Padahal sama ya maknanya, tetapi tidak bisa membaca, harus benar-benar sama. Kurang K-nya besar, B-nya kecil. Kurang baik sehingga di sini bisa terdata. Nah, itu cara untuk membuat kata misalnya dari primigravida, multigravida, baik, kurang itu menjadi angka. Kenapa harus diubah menjadi angka? Karena ketika kita mau menghitung data, kita harus berupa angka, tidak bisa dalam bentuk kata, sehingga kita harus mengubahnya terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau sudah ini, kita akan berlanjut cara untuk membuat distribusi frekuensi. Caranya sama dengan apa yang sudah kita lalui yang dulu. Jadi yang di sini, nah, ini kan kelihatan nih, gravida status gizi. Yang kita tulis yang di sini, jangan yang di sini. Jadi kita ubah value-nya di sini. Tadi kita ingat-ingat nih, value untuk gravida, 1 itu adalah primigravida. Add. 2 itu adalah multigravida. Tulisannya harus sama ya, gravida. Multigravida add. Kemudian oke. Kemudian untuk yang di sini, itu kita label 1 itu adalah gizi yang kurang baik, B-nya jangan lupa kecil, add. Kemudian 2 itu adalah baik, add. Oke. Kalau sudah, kita tinggal memberi label di sini. Misal ini gravida. Jumlah persalinan gitu ya. Jumlah persalinan. Terus di sini status gizi. Nah, kita label, sudah kita label. Kemudian nanti di sini kita akan analyze. Kita klik analyze, kemudian deskripsi statistik, kita klik frekuensi. Dari sini kita masukkan. Kita masukkan yang sini, karena yang ini bukan yang ini, karena ini belum kita kode. Jadi yang kita masukkan adalah yang kita kode. Kemudian
kita boleh memilih di sini statistik, chart, format, style, quote. Ini kalau kita mau menganalisis, besok akan sampai di sini. Kemudian chart, misalnya yang tadi tidak hanya berupa kata-kata, tetapi mau berupa gambar, bisa dilihat di sini. Mau bar atau pi atau histogram, tinggal kalian pencet kalian inginnya apa. Misal saya ingin diagram pi chart. Kemudian kita continue. Kemudian kita oke. Di sini sudah akan kelihatan nih. Nah, distribusi frekuensinya di sini lihat untuk primigravida ada 14, multigravida ada 16, kurang baik 13, baik ada 17, totalnya adalah 30. Kemudian ini diagramnya yang biasanya besok ketika skripsi kalian akan ditanya, Mbak, dalam bentuk diagram B, sehingga tidak hanya tabel, tetapi lebih ke bentuk diagram sehingga mudah ataupun memudahkan untuk dibaca juga bisa. Seperti ini. Tinggal nanti kalau kalian itu akan menambahkan persentase, misalnya ya, ini kita ini lagi analyze, kita frekuensi. Nah, ini sudah tadi yang kita masukkan. Tinggal kita yang chartnya, kalau misalnya mau berapa persen sih, kita tinggal nambah persen. Continue. Di sini kita tinggal tambah persen nih. Persennya berapa? Oh, 46,7%. Oh, 53,3%. Seperti itu. Nah, mungkin terkait dengan kita sudah mengkode data di mana? Mengkode data di SPSS sudah, kemudian kita juga sudah membuat distribusi frekuensi. Nah, sekarang silahkan untuk mengerjakan melatih, bukan tugas ya ini hanya untuk latihan pada saat praktikum ini, dan nanti silahkan untuk di screenshot hasilnya, kemudian di-upload, nanti ada wadah yang akan saya berikan, kemudian nanti akan saya cek. Nah, terkait dengan yang kemarin, yang sudah saya cek kemarin, itu ada 2 orang yang tidak sesuai. Nah, nanti mungkin untuk pertemuan kali ini nanti kita akan kita sharing, kita diskusi di platform yang lain apa kendalanya. Jadi ada 2 yang memang tidak kurang tepat hasilnya seperti itu. Nah, mungkin dari saya itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.